Konspirasi di balik Menara Babel seringkali menjadi topik yang menarik untuk dibahas, baik dalam konteks teologis, sejarah, maupun dalam teori konspirasi modern. Kisah Menara Babel dicatat dalam kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Detailnya diceritakan dalam kitab Kejadian 11 ayat 1-9, menggambarkan bagaimana umat manusia, yang pada awalnya berbicara dengan satu bahasa, berusaha membangun sebuah menara yang sangat tinggi untuk mencapai langit. Namun, Tuhan mengintervensi dengan mengacaukan bahasa mereka, yang mengakibatkan mereka terpecah belah dan tersebar di seluruh dunia. Meskipun narasi ini sederhana, kisah Babel telah menimbulkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi yang mencoba untuk menggali makna yang lebih dalam dari peristiwa tersebut, dan apa yang mungkin tersembunyi di balik kisah tersebut. Beberapa teori ini mencoba untuk menjelaskan peristiwa Babel bukan hanya sebagai tindakan kesombongan manusia, tetapi juga sebagai bagian dari rencana yang lebih besar yang melibatkan elemen-elemen yang lebih misterius, baik itu dari sudut pandang spiritual, politik, atau bahkan teknologi. Mari menelusuri berbagai misteri, konspirasi dan asumsi-asumsi liar tentang pembangunan menara ini. Di permulaan pembahasan ini, mari kita menelusuri berbagai kemungkinan keberadaan Menara Babel. Bukti arkeologis mengenai keberadaan Menara Babel secara langsung memang belum ditemukan dengan pasti, karena situs yang terkait dengan Menara Babel tidak dapat dipastikan dengan jelas di lapangan arkeologi. Namun, terdapat beberapa temuan yang secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan konsep atau inspirasi di balik cerita Menara Babel, terutama yang berhubungan dengan bangunan megah dan budaya kuno di Mesopotamia, khususnya di wilayah Babilonia, sekarang Irak. Beberapa bukti dan penemuan arkeologi yang dianggap relevan dengan cerita Menara Babel antara lain. Pertama, Zigurat Etemenanki di Babilonia. Etemenanki adalah sebuah zigurat atau struktur piramida bertingkat yang terletak di kota Babilonia kuno, sekitar 90 km di sebelah selatan Baghdad, Irak. Zigurat ini diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar II. Zigurat ini dikenal sebagai Menara Babel dalam beberapa sumber kuno. Strukturnya memiliki bentuk bertingkat dengan sebuah kuil di puncaknya, yang mungkin menginspirasi cerita tentang Menara Babel yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 11. Meskipun hanya sisa-sisa fondasi dan beberapa temuan lainnya yang tersisa, para ahli sepakat bahwa Etemenanki adalah struktur besar yang sebanding dengan gambaran menara yang ingin mencapai langit. Beberapa referensi dari sumber-sumber kuno, seperti tulisan Herodotus dan sumber Babilonia lainnya, menyebutkan menara ini memiliki 7 tingkat dan tingginya sangat besar. Kedua, penemuan ruins dan artefak Babilonia. Banyak penemuan arkeologi di wilayah Babilonia mengungkapkan adanya zigurat-zigurat besar lainnya, yang menunjukkan bahwa membangun struktur bertingkat adalah praktik umum di zaman tersebut. Di tempat seperti Ur dan Nippur, banyak zigurat ditemukan yang memiliki kesamaan desain dengan Etemenanki, yang menunjukkan bahwa proyek-proyek besar seperti itu memang merupakan bagian dari kebudayaan dan arsitektur Mesopotamia. Ketiga, kisah kuno dan referensi sejarah. Tulisan kuno dari budaya Babilonia, termasuk prasasti dan catatan sejarah, seringkali merujuk pada proyek-proyek besar yang melibatkan pembangunan menara atau zigurat untuk memuliakan dewa-dewa mereka dan menunjukkan kekuasaan kerajaan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menyebutkan Menara Babel, seperti yang diceritakan dalam Alkitab, ada catatan dari berbagai budaya kuno yang menyebutkan struktur besar yang dibangun untuk mencapai kedekatan dengan langit atau untuk menunjukkan dominasi duniawi. Keempat, hubungan dengan mitologi Babilonia. Mitologi Babilonia juga memiliki kisah-kisah yang serupa dengan cerita Menara Babel, yang menunjukkan bahwa masyarakat Babilonia memiliki konsep tentang usaha untuk mencapai langit atau untuk menciptakan struktur besar yang simbolis. Dalam beberapa cerita mitologis, dewa-dewa Babilonia sering dikaitkan dengan pembentukan struktur yang sangat tinggi atau monumental sebagai simbol hubungan antara manusia dan dunia ilahi. Walaupun tidak ada bukti arkeologis langsung yang membuktikan keberadaan Menara Babel seperti yang digambarkan dalam kitab Kejadian, penemuan zigurat Etemenanki dan struktur serupa lainnya di Babilonia memberikan dasar kuat untuk mengaitkan cerita Menara Babel dengan praktik pembangunan menara besar yang ada di Mesopotamia kuno. Struktur-struktur tersebut menggambarkan upaya untuk membangun hubungan dengan langit, yang sangat mirip dengan motif yang ditemukan dalam kisah Alkitab.
Selanjutnya, mari kita beranjak sedikit, melihat berbagai konspirasi yang mewarnai kisah Menara Babel. Konspirasi pertama yang muncul, berkaitan dengan motivasi manusia dalam membangun Menara Babel. Dalam cerita Alkitabiah, proyek pembangunan menara ini dipandang sebagai bentuk kesombongan dan ambisi manusia yang ingin mencapai langit dan mungkin bahkan menyaingi Tuhan. Beberapa teori konspirasi modern berpandangan bahwa tujuan sesungguhnya dari pembangunan Menara Babel bukan hanya untuk mencapai ketinggian fisik, tetapi untuk mencapai pengetahuan atau kekuatan yang lebih tinggi, seperti teknologi atau kekuatan spiritual yang setara dengan Tuhan. Pembangunan menara bisa dipandang sebagai simbol dari ambisi manusia untuk memperoleh kekuasaan yang melampaui batas alam manusiawi dan menggapai kedudukan yang lebih tinggi di luar batas dunia fisik yang diketahui. Hal ini mencerminkan keinginan manusia untuk memperoleh pengetahuan terlarang, atau mengakses kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh umat manusia. Dalam konteks ini, beberapa teori konspirasi percaya bahwa Menara Babel bukan hanya sebuah proyek konstruksi fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk mencapai kekuatan yang lebih besar, mungkin dengan cara-cara yang lebih misterius, seperti menggunakan simbolisme okultisme atau teknologi kuno yang hilang. Ada pula teori yang menganggap Menara Babel sebagai simbol dari kekuatan tersembunyi yang ada di balik peristiwa tersebut, seperti adanya kelompok-kelompok elit atau masyarakat rahasia yang berusaha mengendalikan dunia. Beberapa teori ini mengaitkan Babel dengan pembentukan peradaban yang lebih tinggi atau bahkan kelompok-kelompok yang memiliki pengetahuan mistik dan okultisme, yang ingin mempertahankan rahasia tertentu dari masa. Dalam pandangan ini, pembangunan Menara Babel adalah upaya untuk menguasai kekuatan mistis atau bahkan teknologi yang hilang, dan Tuhan mengintervensi dengan menciptakan perpecahan untuk mencegah kelompok ini memperoleh lebih banyak kekuatan. Sebagai contoh, teori konspirasi tentang Illuminati atau Freemasonry sering dikaitkan dengan simbolisme seperti piramida yang sering digambarkan dengan mata satu di puncaknya dan pencarian terhadap pengetahuan yang tersembunyi. Menara Babel, dalam hal ini, dilihat sebagai representasi dari upaya manusia untuk mencari dan mengakses kekuatan yang lebih besar, dan Tuhan atau kekuatan ilahi lainnya menghalangi mereka untuk mencegah keserakahan manusia yang berlebihan. Konspirasi berikutnya berkaitan dengan adanya gagasan bahwa teknologi kuno atau pengetahuan yang sangat canggih telah digunakan dalam pembangunan Menara Babel. Beberapa teori konspirasi menyarankan bahwa orang-orang yang membangun Menara Babel memiliki akses ke pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Mungkin saja mereka menggunakan teknologi canggih yang sekarang hilang atau disembunyikan oleh kelompok tertentu yang ingin mengontrol pengetahuan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa Menara Babel bukan hanya sebuah struktur fisik, melainkan juga merupakan proyek yang melibatkan teknologi tinggi yang bisa menghubungkan manusia dengan dimensi lain, atau bahkan dengan entitas luar dunia. Ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka, hal ini dianggap sebagai upaya untuk menghambat pencapaian tersebut, untuk menjaga agar manusia tidak dapat mengakses kekuatan yang melampaui kemampuan mereka. Selain itu, beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa perpecahan yang terjadi setelah Menara Babel tidak hanya menciptakan perbedaan bahasa, tetapi juga memperkenalkan keberagaman rasial, etnis, dan budaya yang merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengontrol umat manusia. Menurut teori ini, Tuhan mengacaukan bahasa dan perpecahan yang terjadi tidak hanya bertujuan untuk memisahkan manusia, tetapi juga untuk mengatur umat manusia dalam berbagai kelompok yang lebih mudah dikelola. Ada anggapan bahwa setelah peristiwa Babel, para keturunan yang tersebar di seluruh dunia ini kemudian menjadi kelompok yang berjuang untuk mendirikan kekuatan-kekuatan politik dan sosial mereka sendiri. Dalam konteks ini, Babel menjadi simbol perpecahan umat manusia yang dipicu oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan dan mencegah kekuasaan terlalu terkonsentrasi pada satu kelompok. Konspirasi lainnya berhubungan dengan teori globalisasi dan bagaimana dunia kini bergerak menuju keterhubungan dan integrasi yang lebih besar, yang mengingatkan pada peristiwa Babel. Dalam pandangan ini, semakin banyaknya budaya dan bahasa yang terhubung dalam masyarakat global saat ini bisa dilihat sebagai sebuah upaya untuk menyatukan kembali umat manusia yang sebelumnya terpecah. Beberapa pandangan konspirasi menunjukkan bahwa ada kekuatan global yang berusaha menciptakan bahasa universal, atau tatanan dunia baru, yang dapat menyatukan semua orang di bawah satu sistem pemerintahan dan kontrol. Dalam pandangan ini, proses globalisasi dan kemajuan dalam komunikasi antar bangsa,
misalnya melalui teknologi seperti internet, media sosial, dan organisasi internasional, dilihat sebagai langkah menuju pencapaian kembali apa yang terjadi di Menara Babel, yakni manusia bersatu kembali di bawah satu sistem yang bisa dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan tertentu. Beberapa teori konspirasi melihat perkembangan ini sebagai langkah menuju dominasi global yang didorong oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang berusaha menghapus perbedaan-perbedaan bahasa dan budaya. Akhirnya, banyak teori konspirasi yang berhubungan dengan Babel mencakup interpretasi mistis atau spiritual yang lebih dalam. Dalam pandangan ini, Babel bukan hanya sebuah peristiwa sejarah atau simbol politik, tetapi juga sebuah cerita yang mengandung pesan tentang perjalanan spiritual umat manusia. Beberapa kelompok mistik atau spiritualis berpendapat bahwa Babel menggambarkan pencarian manusia untuk kesempurnaan atau pemahaman yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dibayar dengan perpecahan dan kebingungan. Kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi, baik itu Tuhan atau entitas spiritual lainnya, mungkin menciptakan perpecahan ini untuk mengajarkan umat manusia pelajaran penting tentang kerendahan hati, kebijaksanaan, dan pentingnya memahami keterbatasan mereka. Konspirasi di balik Menara Babel menggambarkan pandangan yang lebih luas dan lebih kompleks dari kisah yang tampaknya sederhana dalam Kitab Kejadian. Dari teori tentang kesombongan manusia yang ingin menyaingi Tuhan, hingga ide bahwa Babel melambangkan proyek untuk memperoleh pengetahuan dan kekuatan yang lebih besar, kisah ini telah memberikan banyak ruang bagi spekulasi dan teori konspirasi. Terlepas dari apakah ada kebenaran di balik teori-teori ini atau tidak, peristiwa Babel tetap menjadi simbol yang sangat kuat tentang perpecahan, keragaman, dan tantangan dalam komunikasi di seluruh dunia. Lantas, dengan situasi dan kondisi dunia yang sedang bergerak menuju satu tatanan, apakah peristiwa Menara Babel akan terulang kembali? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk berlangganan channel ini, like, serta share ke orang-orang di sekitarmu. Sampai berjumpa pada penelusuran selanjutnya.